Ser Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Piye sing jelaske karo wong tuwa. Telur semuanya tahu ya, ini topinya, ini topi mana ini ya, ini aja bahasanya aja ya, tak sapa Kadirazazi Zizarowe Kadirazazi Zizarowe Parguzgi Barajut. Bahasanya Rusia ya, Kadirazazi Zizarowe. Sepatang dulu. Kenapa yang tidak menampilkan ini semua full? Karena ini kalau semua full itu berbahaya sekali. Karena kalau beli sesuatu di sana itu ada lambang atau simbol pukul besi sama celurit. Jadi topi ini yang beli di sana waktu itu. Ya. Russia. Mr. Pyut dan ya, dulur semuanya yang terkasih, tersayang, dulurnya Eyang, cucunya Eyang, semuanya dengarkan musik. Kutanang sore mbok lalani tangisi. Ya, manusia Jawa sore mbok larani bengi tak tangisi. Ya, sedih. Ke tunan kepan kudanan nanging nyatane. Ya, kalau kita berbicara soal candi ada berjuta-juta tahun yang lalu. Katanya saja itu 750 atau 800 sebelum Masehi dan sebagainya. Tapi itu ada berjuta-juta. Di candi itu menjelaskan tentang sejarah histori. Kalau kita melangkah ke Thailand, pahatannya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Kalau kita melangkah ke India, maka pahatan candi akan menjelaskan tentang ilmu kelahiran dan sebagainya. Tapi kalau kita melangkah ke Nusantara, ini di candi itu menjelaskan tentang budi, ya, tentang menembah, tentang samadhi, tentang puncak dari puncak pengetahuan, yaitu spiritual, kesadaran spiritual yang high power. Kalau orang Cina bilang high power. Dengan powernya yang paling tinggi. Puncak ilmu pengetahuan yang paling tinggi adalah menurut Eyang dari kedangkalan spiritual Eyang, menurut Eyang adalah kesadaran spiritual. Disitulah mampu membuat filosofi sesuatu yang mengagumkan dengan ciptaning, dengan cipta yang wening, dan akhirnya menjadi rasa. Setelah rasa menjadi karep adalah karsa. Sesudah itu menjadilah karya diwujudkan. Karena wujud adalah lakuning urip. Dengan bahasa Indonesianya adalah sesuatu yang berwujud, itulah perilaku kehidupannya. Jadi kalau kita melihat perilaku kehidupan seseorang, ya pastilah ada wujudnya. Ketika candi itu berjuta-juta tahun isinya patung semua. Karena memang begitulah leluhur kita menjelaskan histori sejarahnya dengan simbol-simbol patung. Tetapi ketika teman Eyang melihat patung aja sudah alergi, dia punya sindrom trauma ketika melihat patung. Nah, gimana dia mau belajar? Eyang bertanya, gimana kamu kok bisa kena sindrom ketakutan dengan patung? Apakah dulunya kamu itu kecil digebuk
dipukul sama boneka atau dipukul sama vas bunga sehingga kamu punya sindrom ketakutan tentang patung. Tetapi ya, bagaimana kamu bisa membaca jika kamu alergi dengan patung? Hah? Bagaimana? Saya matikan dulu. Bagaimana kamu bisa membaca leluhurmu jika kamu alergi dengan patung? Sindrom. Ya, ketika ke candi-candi tak suruh minggir dulu. Dah, nanti tak foto-foto aja. Tak foto terus kamu lihatin. Itu dia. Sebuah teknik atau pemikiran yang aneh tentang sindrom, tetapi ya membuat kamu akan ketinggalan, membuat kamu tidak akan pernah tahu siapa leluhurmu ketika engkau mempunyai sindrom ketakutan dengan patung itu sendiri. Ya, cerdas. Kadang Eyang itu juga sedikit cerdas menurut Eyang dari kedangkalan spiritual Eyang. Sedangkan sindrom patung itu terjadi padanya setelah dia SMP. Ya, tidak boleh melihat patung, tidak boleh ada patung. Nah, bagaimana dia bisa cerdas? Ketika dia nanti pergi ke India, di sana dijelaskan tentang proses kelahiran. Yang pertama adalah zigot, satu buah. Sicipat mau pancer, yang artinya satu buah zigot membelah menjadi 4 dan menjadi embrio menjadi 1 lagi. 4 menjadi 1. Apa itu 4 menjadi 1? Cipat mau pancer yaitu proses kelahiran. Makanya sifat yang papat menjadi 1. Begitu. Menurut kedangkalan spiritual Eyang. Tapi ketika dia punya penyakit sindrom ketakutan dengan patung ini tadi ya, berbahaya sekali ya. Jadi nggak bisa pinter. Perhatian, kecerdasan spiritual. Jangan takut dengan patung, karena patung tidak menggigit. Takutlah dengan manusia, karena manusia bisa menggigit. Tiba-tiba menggigitmu di depan, menyajikan makanan di belakang, menggigitmu, menggerogoti kecerdasan dan otak kanan kirimu. Cucu-cucunya Eyang, rahayu, rahayu, salam budi luhur nan agung dari Nusantara.